Oke, Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada proses coaching kali ini, pada sesi pertama, perkenalkan, saya Yuliana Cornelia Pau sebagai pengamat. saya Berdiana Tafana sebagai coach. Dan saya Marisa Siahan sebagai coaching. Baik, kita langsung saja. Selamat pagi, Bu Berdiana. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya, Bu? Baik, Bu. Baik, Bu. Pada proses kali ini, Bu ya, yang akan Ibu lakukan nantinya, saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Jadi saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Yaitu saya akan menilai proses coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah sudah menerapkan prinsip dari coaching seperti kemitraan, proses yang kreatif, dan sudah memaksimalkan potensi. Begitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan sama Ibu, boleh Bu? Boleh, Bu, boleh. Yang pertama, proses coaching yang akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan? Baik, Bu, terima kasih. Jadi untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bagian kompetensi apa yang secara spesifik akan kita observe, Bu? Jadi yang lebih spesifik saya akan fokus pada pemberian diri penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, ini pertanyaan dulu ya. Indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan pada tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan bersama coach? Oke, jadi pada indikator coaching untuk kali ini tuh saya mengharapkan coach saya menemukan solusi bagi atau untuk kesulitan atau masalah yang dihadapi. Juga saya mengharapkan coach saya itu menemukan langkah-langkah yang tepat yang membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, dan untuk prasupervisi Bu, selanjutnya kita berharap semoga proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach bisa berjalan baik dan lancar. Demikian saja dan silakan Bu. Halo Ibu Marisa. Iya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Kabar baik Bu. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar Ibu? Boleh Bu, kira apa ya Bu? Yang mau bicarakan apa ya Bu? Ini Bu, saya mau bercerita maunya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Ya. Begini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam belajar. Kemudian ada juga siswa ini yang hampir setiap pertemuan dia kalau saya kasih tugas tidak pernah mengerjakan tugas dan juga kalau saya masuk itu kadang dia tidur dalam ruangan kelas. Jadi ini menjadi suatu permasalahan bagi saya. Jadi saya agak bingung bagaimana cara saya supaya anak-anak itu bisa kembali antusias dalam belajar. Jadi Ibu mau sharingkan nih tentang masalah siswa yang Ibu hadapi dalam kelas yang malas mengerjakan tugas, kurang antusias, bahkan tidur pada saat proses belajar mengajar ya Bu ya. Iya Bu. Oke, jadi pada pertemuan kita ini apa sih yang menjadi harapan Ibu setelah kita bertemu? Harapan saya maunya sih Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami itu tentang antusiasme siswa saya dalam kelas itu Bu. Oke, jadi Ibu mengharapkan solusi ya untuk mengatasi anak-anak yang suka tidur, malas mengerjakan tugas atau kurang antusias ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Oke, nah jadi kira-kira keadaan yang seperti apa sih yang Ibu harapkan di dalam kelas?
Kalau saya maunya Bu, kalau ketika saya mengajar itu siswa saya itu aktif, kemudian memberikan perhatian penuh dan mampu memahami semua apa yang saya ajarkan. Itu Oke, yang saya jadi harapkan sebenarnya. ya, jadi Ibu mengharapkan di dalam satu kelas itu aktif dan memberi perhatiannya secara penuh pada saat proses belajar mengajar. Nah, kalau Iya Bu. misalkan kalau misalkan semuanya itu sudah terjadi dalam kelas, maka itu sudah ideal ya Bu ya. Nah, sudah Iya. ideal. Jadi kalau sudah ideal itu sudah berada di level 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira sekarang kondisi Ibu itu kalau tadi idealnya bahwa berada di angka 10, kira-kira sekarang di kelas yang Ibu masuk ini sekarang yang Ibu keluhkan berada di level berapa ya Bu ya? Kalau saya hitung-hitung, karena memang tidak semua, kalau saya lihat ya Bu ya, karena memang tidak semua siswa yang kondisinya seperti itu, hanya beberapa siswa aja. Jadi saya bisa menyatakan bahwa itu masih ada di level 6. 6. Oh iya ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu kan sudah memetakan nih bahwa di dalam kelas itu anak-anak Ibu itu masih sampai di level 6. Kira-kira apa rencana Ibu untuk anak-anak Ibu di dalam kelas yang kurang aktif dan kurang memberi hati pada saat guru mengajar? Eh, saya memang sudah pernah terpikir seperti ini, Bu. Saya juga terkadang kan kalau selesai mengajar itu, saya akan merenung lagi, si Anu tadi kenapa seperti itu dia? Apakah eh, cara mengajar saya yang monoton, ataukah kurang tertarik, atau media saya yang tidak bervariasi, atau bagaimana? Sering memang terpikir seperti itu oleh saya kan, Bu. Tapi saya belum pernah coba. Yang saya pakai selama ini dalam teknik mengajar saya itu masih teknik-teknik yang lama ya, membagi buku, memutar video, kemudian memberikan contoh soal, kemudian menyuruh mereka mengerjakan, baru setelah itu dibahas bersama, saya suruh maju satu-satu ke depan. Memang masih trik-trik atau teknik yang lama itu yang saya gunakan. Ya, Jadi saya juga pernah berpikir, apakah memang karena cara mengajar saya ini yang kurang menarik untuk anak-anak ini, makanya mereka kurang antusias seperti itu, Bu. ya. Oke. Nah, jadi Ibu sudah ada rencana dengan Ibu melihat seperti itu bahwa cara mengajar Ibu selama ini monoton atau masih menggunakan model lama, bagi buku, lalu mencatat, mengerjakan tugas, memberikan contoh dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak rencana Ibu setelah Ibu tahu itu untuk anak-anak ini? Eh, Rencana saya ke depan yang memang sudah saya pikirkan, nah saya akan buat dulu teknik-teknik yang baru. Saya akan buat misalnya media pembelajaran yang bervariasi, kemudian saya akan berikan ice breaking, kemudian nanti akan saya selingi dengan media-media lain, tapi yang tidak lari dari topik ya, yang tidak lari dari materi yang saya ajarkan. Saya sudah memang sempat terpikir, tapi belum saya laksanakan, masih hanya sebatas rencana saja. Itu, Bu. Baik, oke. Baik, jadi selama ini anak-anak yang dia kurang aktif dan kurang antusias dalam belajar itu, ya menurut Ibu karena memang cara mengajar Ibu yang kurang variatif ya, mungkin modelnya, metodenya, dan mungkin selingan-selingan dalam belajar kurang ya Bu ya. Bisa Nah, jadi, Bu. Iya, eh, iya, Bu. nah selain dari pembelajaran yang variatif dan juga ice breaking dan lain sebagainya, kira-kira ada lagi rencana Ibu yang mau Ibu lakukan untuk anak-anak di dalam kelas Ibu sehingga mereka lebih antusias, aktif, dan tidak ada lagi kedapatan mereka tertidur di dalam kelas? Rencana lain mungkin Bu, saya akan mengadakan pendekatan terhadap anak. Saya akan memanggil dan menanyakan seperti apa penyebab mereka ketika saya mengajar mereka kurang antusias. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dan akan minta pendapat mereka bagaimana atau apa yang hal-hal yang membuat mereka bisa seperti itu dan seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu juga Bu akan saya lakukan juga. Saya akan bertanya secara langsung dan melakukan pendekatan gitu Bu.
Oke, nah jadi di sini ada beberapa rencana ibu mulai dari pembelajaran yang bervariasi, speaking dan lain sebagainya, termasuk juga melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa aktif, memberi hati dan tidak tidur lagi dalam kelas. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi prioritas utama ibu untuk membantu ibu menghadapi menyelesaikan kesulitan yang sedang ibu alami sekarang ini? Prioritas utama mungkin saya akan ini dulu Bu. Yang pertama saya akan melakukan pendekatan dulu. Kemudian nanti kalau saya sudah tahu apa penyebab mereka seperti itu, maka saya akan buatlah ini metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu yang lebih prioritas gitu. Baik, jadi uh, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu melakukan dulu pendekatan, jadi dari hasil itu Ibu akan menentukan nanti apa yang akan menjadi prioritas. Nah, sekarang untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak itu kira-kira seperti apa cara Ibu melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan, saya secara langsung melakukan pendekatan secara pribadi atau memanggil si anak. Kalau memang harus butuh bantuan wali kelas, mungkin saya juga harus berkomunikasi atau berkoordinasi dengan wali kelasnya supaya masalah itu bisa kami bisa solusinya bisa ini biar bisa dibantu oleh wali kelasnya. Jadi uh, mungkin dengan cara demikian nanti saya bisa uh, terbantu untuk membuat anak-anak tersebut bisa antusias kembali. Mungkin saya akan koordinasi dengan wali kelas, kemudian melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada anak gitu. Jadi Ibu akan berkoordinasi dengan wali kelas ya, karena memang wali kelas lebih tahu keadaan anak-anak di dalam kelas. Nah, selain itu, kira-kira untuk membantu Ibu melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu dalam hal membuat anak-anak yang lebih aktif atau memberi hati, kira-kira apa lagi yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan Ibu itu? Mungkin harus ini Bu. Tadi saya katakan mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian tadi melakukan pendekatan. Ya mungkin alternatif terakhir, jika saya sudah menemukan penyebabnya nanti dan anak sudah menyampaikan kepada saya apa yang menjadi penyebabnya dia malas belajar, kurang antusias, mungkin saya akan memberikan akan mengajar atau melakukan pembelajaran itu dengan berbagai macam metode yang menarik atau yang bervariasi, yang berpihak kepada murid. Oke, kira-kira setelah Ibu rencana apa solusi untuk masalah yang Ibu hadapi itu, kira-kira kesulitan apa yang akan Ibu hadapi nanti pada saat melaksanakan rencana itu dalam permasalahan yang ada di sana? Yang mungkin kesulitan yang akan saya hadapi itu Bu hanya ini aja karena memang kan siswa saya itu agak kurang kalau kita ajak komunikasi jadi cenderung pasif tidak aktif jadi kalau kita pun memberikan pertanyaan kurang mau terbuka kurang jujur dan tidak mau istilahnya kalau saya katakan kurang mau untuk terbuka kalau kita beri pertanyaan cenderung diam itu mungkin kira-kira kesulitan yang saya hadapi nanti apabila nanti saya melakukan pendekatan atau koordinasi dengan wali kelas, mungkin nanti si anak akan ini susah atau agak takut dan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi penyebab dia malas atau kurang antusias dalam belajar. Itu yang mungkin kesulitan yang akan saya hadapi karena anak ini nanti susah untuk secara gamblang atau luas untuk menyampaikan unek-uneknya itu. Oke, jadi salah satu kesulitan Ibu itu tentang anak ya yang susah terbuka ya, menceritakan apa yang sedang mereka alami gitu ya Bu ya. Jadi
untuk menghadapi kesulitan itu kira-kira Ibu ada rencana untuk membantu Ibu menyelesaikan kesulitan yang Ibu hadapi sehingga rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Itu tadi Bu yang saya katakan tadi, kalaupun nanti eh, saya mengalami kesulitan, anaknya kurang mau terbuka, berarti saya minta tolong kepada wali kelasnya ataupun berkoordinasi dengan guru BK. Oke, nah, baik. Jadi Ibu pasti punya motivasi nih. Kenapa sih harus mencari Terus putus loh Bu, nggak kedengaran. solusi dari kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Ibu nih untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Yang menjadi motivasi saya kan gini Bu, biasanya kan anak-anak itu kalau lebih dekat terhadap wali kelasnya dan lebih terbuka kepada wali kelasnya. Karena memang orang terdekat siswa itu di sekolah itu adalah wali kelas. Jadi itulah yang membuat saya termotivasi eh, mungkin nanti setelah dibantu oleh wali kelas, mungkin anak ini nanti akan lebih terbuka dan mungkin mau menyatakan apa yang menjadi kesulitan yang dialaminya selama ini, sehingga dia kurang antusias dalam belajar. Itu motivasi, salah satu motivasi saya. Oke, jadi motivasi yang luar biasa ya Bu ya. Baik, nah jadi kita sudah berbicara tadi Bu dari awal sampai akhir ini. Sekarang saya mau tahu nih Bu, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan atau kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan yang sudah kita lakukan Bu? Kesimpulan yang kesimpulan yang saya dapatkan dari pembicaraan kita pagi ini. Berarti saya nanti yang pertama saya akan melakukan pendekatan dulu kepada siswa, kemudian minta koordinasi bersama wali kelas juga BK, dan juga nanti kalau sudah menemukan penyebabnya, maka nanti saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan prinsip untuk siswa itu supaya lebih aktif, kemudian berpihak kepada murid dan membuat metode atau model pembelajaran yang lebih variatif. Oke, jadi luar biasa ya. Sekarang Ibu sudah mendapatkan solusi dari kesulitan yang sedang Ibu hadapi. Nah, jadi seperti apa sih komitmen Ibu nih setelah kita berbicara sekarang ini? Uh, Mungkin saya akan tetap melakukannya secara konsisten, kemudian tidak berubah-ubah. Misalnya minggu ini dilakukan, minggu depan tidak, maka saya mungkin akan saya lakukan secara konsisten dan terus-menerus, dan saya akan mulai menerapkannya ketika setelah ini nanti kalau sudah masuk dalam ruangan kelas, mungkin saya akan menerapkan itu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu bisa terlaksana dengan baik dan apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud. Saya percaya bahwa kalau kita misalkan kalau kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati pasti akan berhasil. Nah, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misalkan ada Ibu mau sharingkan kembali untuk kedepannya boleh Bu ya, tinggal bilang saja kita mau sharing, boleh saya siap-siap. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan nanti dan semua masalah ini bisa teratasi dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik. Hai Bu Berdiana. Halo Bu. Baik, kita sudah mengikuti proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching kali ini? Ya, saya senang. Kenapa? Karena saya bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Ada
beberapa tadi yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini, apakah Ibu merasa sudah menerapkannya dan sudah merasa puas dengan kompetensi yang sudah Ibu lakukan pada saat ini? Baik, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi pemberian diri penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi pada saat coaching saya sudah melaksanakan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya lihat itu membantu coach saya dalam menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kesulitan yang dia hadapi. Baik Bu, jadi saya juga sudah mengamati tadi bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap si coach. Saya juga melihat bahwa proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita dan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip coach. Dan saya juga melihat bagian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu saya melihat bahwa bagaimana Ibu menghadirkan diri secara penuh mendengarkan si coach sehingga si coach Ibu saya lihat merasa nyaman dan terbawa arus begitu saja menyampaikan segala permasalahan dan yang ada di pikirannya. Terus bagaimana juga tadi Ibu saya melihat bagaimana Ibu menggali berbagai tindakan atau aksi si coach Ibu sehingga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya oleh Ibu sendiri tadi, sehingga si coach tersebut mendapatkan solusi daripada permasalahannya, sehingga dia merencanakan ada beberapa aksi dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Jadi untuk proses coaching ini saya sudah melihat sangat baik. Nah, saya mau bertanya satu boleh Bu ya? Boleh Bu, boleh. Nah, pada proses coaching ini berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya untuk proses coaching selanjutnya? Ya, jadi pada coaching kali ini saya mungkin harus lebih memahami lagi alur cerita, sekaligus lebih banyak lagi belajar melakukan coaching-coaching sehingga pada coaching selanjutnya itu akan lebih baik dari yang sudah saya lakukan sekarang ini. Baik Bu, jadi demikian proses coaching pada sesi pertama ini. Terima kasih Ibu Berdiana, terima kasih Ibu Marisa. Terima Terima kasih Bu kasih Bu. Yuli.